Ini bukan perkara sepele. Mohon Anda pahami. Bayangkan untuk sejenak saja bahwa sepanjang hidup ini Anda mengawetkan serangkaian kenangan dari masa kecil Anda. Sensasi, bau-bauan, lampu yang menyinari rambut ibu, petualangan pertama Anda di jalan, kesan-kesan yang kurang lebih amburadul dari hal-hal tak terpahami yang ketika disatukan, pada akhirnya membentuk kenangan akan masa kanak-kanak Anda dengan terornya, sukacitanya, dan emosi-emosinya. Sesudah itu, Anda punya daftar sendiri soal pertumbuhan Anda menjadi dewasa. Sekolah menghadirkan keteraturan, guru-guru, teman-teman sekelas, petualangan pertama, dan Anda harus menumpuk kenangan akan semua pengalaman Anda hingga saat ini. Lantas, suatu hari, tak dinyana, Anda kehilangan urutan-urutan kenangan ini. Kenangannya sendiri tidak hilang, tapi juga tidak bisa ditemukan. Anda mencari-cari gambar istri pertama Anda, yang Anda dapati malah sepatu yang dimamah mama anjing di tempat pembuangan nun jauh di masa kecil. Anda masih mencari muka ibu yang muncul, malah orang tak menyenangkan di kantor kota praja yang muram. Lenyaplah sejarah diri pribadi Anda. Saya renungkan semua ini saat mencoba memahami apa yang diperbuat Carlos. Yang terparah adalah fakta-faktanya masih ada. Cuma menunggu seseorang terantuk dan menemukannya. Dan Anda tidak tahu caranya. Ini bukan alam lupa tengah menutupi hal-hal yang ogah kita ingat-ingat. Ini ingatan yang tertutup, panggilan obsesif yang tidak terjawab. Ia bahkan tidak punya indeks tematik yang ia tolak demi sistem barunya yang lebih rumit, tetapi pada saat yang sama ternyata juga jauh lebih rentan. Tapi buku-bukunya memang ia boyong ke Roha bersamanya, ke peting tanah di antara Tasik dan laut. Kepindahan yang mahal, sebab buku-buku itu harus diangkut lebih dari 200 km dengan truk-truk berlapis terpal. Mereka harus menyusuri jalan tanah lalu dibawa melintasi peting dengan gerobak-gerobak sampai akhirnya tiba di pondok nyaris di batas laut. Lantas, apa yang menurut Anda ia perbuat dengan buku-bukunya? Ia cari kuli setempat yang tidak punya kerjaan, yang bisa menggarap kayu sebagaimana semen, yang bisa memasang jendela atau membuat atap rumbia, memalu paku-paku sebesar jari Anda, menggali sumur atau menata batu, dengan hasil yang tentunya tidak terduga dan tidak bisa dijamin. Orang-orang itu mematuhi perintah tanpa banyak tanya, asalkan dibayar, sebab harus bertahan hidup di sana. Carlos menyuruh kuli dari Roha itu merangkai kusen jendela di atas pasir, serta kusen untuk 2 pintu, lalu membangun satu sisi dinding batu dan perapian. Begitu perapian berdiri di satu sisi pondok, dan kusen-kusen jendela serta pintunya selesai, ia menyuruhnya memasang lantai semen. Dan di semen itu, pahamilah bahwa menceritakan ini menimbulkan sensasi ngeri dalam diri saya. Ia menyuruh agar buku-bukunya diubah menjadi bata. Ya, Anda tidak salah dengar. Si kuli menatap dengan campuran rasa kasihan dan cuek bebek sambil memilih-milih di antara gunungan buku-buku yang ditumpukan dari gerobak ke hamparan pasir putih bersih. Buku-buku yang Carlos ingin melindungi dirinya dari angin, hujan, dan deraan musim dingin. Tidak lagi penting baginya pertemanan atau percekcokan antar penulis, kekerabatan atau kontradiksi antar Spinoza, Botani Amazonia, dan Enas Virgilius, atau kecerewetan apapun perihal penciritannya yang apik dan yang mediocre. Apakah ada ilustrasi etsa atau ukiran di dalamnya? Pinggirannya disisir atau bahkan inkunabula? Yang ia pedulikan cuma ukurannya, ketebalannya, seberapa tahan sampulnya terkena kapur, semen, dan pasir. Si kuli memancang sebuah buku ensiklopedia di satu sudut
lantas memakai benang sebagai patokan yang lain-lainnya untuk menyusun tembok yang lurus. Saya tak sulit membayangkan pertanyaan, mengapa tidak? Memang tidak beraturan seperti batu, tapi lebih seragam dibanding batu, nyaris seperti bata. Tak usah khawatir, ini mudah. Saya bayangkan Carlos duduk di kursi di antara garis pantai dan tumpukan buku yang ditumpahkan dari gerobak, memakai topi jerami untuk berteduh dari ganasnya mentari roha. Dengan tangan di pangkuan, mendengar bunyi kulir si kuli mengenai punggung buku-buku yang marginnya telah ia tulisi, dengan rujukan-rujukan mubazir ke karya-karya orang lain. Dengan komentar-komentar yang tak bisa dikoreksi, ditilik, atau diteranginya lagi untuk bacaan selanjutnya. Ia tidak gembira, tidak pula sedih, ternganga oleh brutalitasnya sendiri, dibuai oleh siul si kuli, radio yang menyala, atau debur ombak laut pekik camar di pantai. Saya banyak merenungkannya. Ia pasti berjalan berkeliling seraya tembok-tembok itu meninggi, menggulurkan ke si kuli sejilid Borges buat dipaskan di bawah kusen jendela. Velejo untuk pintu, Kafka di atasnya, dan di sampingnya Kant, serta edisi sampul tebal Farewell to Arms-nya Hemingway, juga Cortázar dan Vargas Llosa yang selalu menulis karya tebal-tebal, Valle Inclán dengan Aristoteles, Camus dengan Morosoli, dan Shakespeare lengket selamanya dengan Marwell kena adukan semen. Dan semuanya ditakdirkan untuk mendirikan tembok, menuratkan bayang-bayang di dalam nanti akan panas, ya kan? Menurut saya sih, teriak si kuli untuk membesarkan hatinya, agar menggendurkan sorot matanya yang sama kakunya seperti ia sendiri jatuh ke dalam adonan semen. Sebab wajahnya menampakkan takdir sepi buku-buku itu, yang tak seorang pun akan membukanya lagi atau menatapnya penuh nafsu, atau memberinya kesempatan untuk berkata, tamu yang terkagum-kagum. Sebenarnya tidak, aku belum membacanya semua. Sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Lihat ini, ada sesuatu yang aku yakin bakal membuatmu takjub. Tapi ia juga bisa bilang, mereka masih terus menemaniku, memberiku perlindungan, keteduhan di musim panas, membentengiku dari angin. Buku-buku adalah rumahku. Tak seorang pun bisa menyangkal itu, semuram apapun hasilnya, dan betapa hubungannya yang akrab dengan aspek-aspek paling pelik dari buku-buku telah berakhir dengan terdampar di pantai sepi terpencil itu. Dalam seminggu, si kuli telah mendirikan halaman demi halaman, jilid demi jilid, edisi demi edisi, tembok-tembok, pondok di hamparan pasir roha dengan menyemen karya seumur hidup Carlos Breuer. Karya yang satu rusak di dalam karya yang lain, bukan cuma dibungkus, tetapi diringkus dalam semen. Saya dengar ia tinggal di sana barang beberapa saat, dan bahwa jilidan kertas, kardus, dan karton yang dicetak dalam adonan terbukti lebih awet dari yang semula dibayangkan. Tentu saja tidak kuat buat menyangga atap, tapi tertolong oleh tiang-tiang pancang dari balok kayu putih di keempat sudutnya. Tapi buku-buku itu ternyata kuat menopang bobotnya sendiri, utuh dan tahan menghadapi cuaca. Anda barangkali pernah lihat bagaimana bata retak dan batu bata patah jadi dua. Namun, jilidan buku malah lebih kuat. Delgado terdiam dan aku begitu terpana oleh ceritanya dan tidak ingin menyelanya. Jelas, ia tampak tidak kuat dibebani kisah yang ia rasa sangat menyakitkan untuk diingat-ingat lagi. Saya rasa
Buku yang ia kirimkan ke Pluma pasti berasal dari sana. Akhirnya aku mampu berucap. Ia memandangiku takjub. Wajahnya mengernyit dengan raut penyangkalan menyedihkan yang membuatku was-was. Jangan katakan apa-apa. Saya tidak ingin tahu. Matanya yang biru memicing. Ia melirik jam tangannya dan memintaku pergi. Ia berjanji akan menemuiku lagi esok harinya. Tapi menyuruhku menelpon terlebih dahulu untuk memastikan janji. Aku ragu ia bakal memenuhinya.